Senang sabat to ada kun nakarikat dah hiti bay no lain-lain data anak ko nga hiti kay. Ya, terima kasih kemadit lagu istimewa dari Tino mantadit pelanan wanita kang kodade. Oke. Alright. Harohot ajakan mantadlot melohing ko digulu om. Moy ko dahit idit sabat nakatalib nga. Moy hilad minggu depan lah tuh. Iya no mengganti dot khotbah kadlot mama ko hom. Oke. Kang kodi. Jadi memang lang ada no moy sembayang dah itu lain data anak orang itu kay sebab pipirah tulan dit nakatalip nakamomohon nako kepindaan dilat anggota ko hilod bunut hori ano ko minamohon ko hilo sebab kita kun pod hilo nga megalikad elda ditino korit na yati itu nakapabagi na 3 bahagian na nakapabagi nga hilo na pod bunut hori iya tih na pam agumo kasay iya tiyati ka hilad dendo hilaan pa materi ham lebih kurang kiraon na pag keluarga tolu na keluarga ke 4 na keluarga jadi isok na pa keluarga tagayo dilat dan sawa ko lah agumo iya hay pa kagumo-gumo hilo ay kadang-kadang ay kari ka 30 orang kadang-kadang belas no jadi hiran na mininda ko di hilo membantu ko popo aktif dahilo aku oris siti yo tu elan ku hiti na po nga memang gumu memang otagu na hiti nah hilo tu perlu cekongan jadi hilo ko di malayani dati indo mungkin harap perusahaan ko tu nanti kan tay junior may sambayang lo tu led tak ko ngay gereja okay oke iso na patajuk na pasampayan ko bay no dat ringkas yo pati nga hilan pa bunut hori nga terkenal ako manahak da pelajaran da ringkas nga karikatiman da sejam kad iba pelajaran takan po beno nga tajuk na pa daw nga bertahan jangan kalah pisampuron ko na po malayo dusun lah kijol kangarano di gayon na di kijol ina pa digulo hom tanganak pa yo mintangkus po hilo karikot ako ditino nga, yaw na di pemimpin ni tidapan, ako dadi ko tutun, tabang di kijul lo ko isay kang ko dadi. Kijul, karate ko dusun. Ilan pa sama peng nga isay, Dennis nga ako na di, no cham ditino, karikot nga, ay, isway na di kita ko. Maksudnya alay-alay dun taan ako ulit iti. Okay? Alright, jadi pisah sampuran ko dapat malayo dusun lah. Bertahan, jangan kalah. Matius 24 ayat 13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tajuk pendapat bayi nga bertahan. Nunuh manggiya kamayan dilot bertahan. Oke. Haro iso sarita ko. Oke. Iti na pa sarita ko tinga ihilo ko pitas. Nakondali ako na di hitid tuaran, puji Tuhan to nakondali ako na di hitid tuaran. Ono di musik udah pukul 2 padong kesabuan dari 1 may sikul. Jadi hilo ono di Sri Nangka SMK Sri Nangka di Tuaran dah dendo. Nga harus cerita idi tahun. Hilo pitas. Mungkin kita harus koti gambar. Hanunuan aku tugas dah sebagai da pengadil balapan acara larian dah hilo pitas idi tahun pada sekitar bulan Julai. Okay. Jadi salam ti penganjuran sukan ti haro iso kisah dat mungkin har kaitan di pelajaran ko da baino. Harus ngulun pelajarku apat tadaw ribo. Sukan di apat tadaw harus ngulun na pelajarku meneruba daho. Kano pa daw? Reta gambaran pati nga akon koyaw ka. Ko ano? Ilustrasi na. Kadaw. So pemolohon pedel doho hilod sikulan nga kakak. Ayah saya tidak dapat ini ikut acara 4 kali 100 ka 4 kali 100 na peti nga it passing button nokuroh kangko. Ayah setelah 3 hari bersukan lagi pun acara saya banyak lompat tinggi lompat jauh larian 400 meter semua saya sapu migalit orwol dilat gakodku kadaho Urwal dilat hudi ngaran betis
memang macam mau krem saya punya kaki kado. Ayah, om, hari ketiga nomor tiri. Biasanya hari ketiga itu adalah hari untuk acara berpasukan, acara sukan. Dan seperti yang kita tahu, acara 4x1 ini antara sukan, acara keminatan semua orang akan ternanti-nanti untuk melihat acara ini. Karena acara passing button larian 4x100 ini memang banyak peminatnya. Jadi ayah, macam saya tidak dapat lari ini kadi pelajarku. Oke nga, ano milo kroyon di itu nakasanaray not ngarandaw ipa di hari pertama pa nakasanaray ngarandaw hom ana di oba aya ana pa di katanod ko hom ilo o tambalot no tulun nga ana di yo katanod nga om kroyon po jadilah kangko dit pelajar ko. Okay, alright nga sera nakatimpo ni acara kobong na di pistol mo ginangkos na diya lo. Jadi yaho na pati nga hila ko penghujung tu yaho na pati nga menangkap ko pemenang mengadil ko edit pemenang. Nah nako ni di pistol ketiga ko nakroto na ketiga ko no kita ko la pelajar ko na pangahudi ito merasuk ti dia iti na ti dia pamungurangan dahid jadu ngarandaw nako kita ko di jadu mo ginangkus ay ako kadaw ditino arualan yung gakod krem jume mo gakod ana menangkus no roto minanangkus kasai kangko ayah kangko minanangkus yo suang na papikiran ko diri nga mungkin oseanan kan tayo di Tambalot dod suay to ana gana ka panangkus jadi ana pa na tumanod di sebagai de pelari nga ana nakatangkus nga jadi mendesiod kecewa Tambalot daw kecewa guru-guru daw sebab yaho ano pati nga pelatih ako daw dit hilo pod sikulan dit panako nga dahilad pertandingan dahilad SMK pinggan hilad pitas si haid pertandingan minanangkos siyaw okay sera minanangkos siyaw ketiga ko ilo nalagambarat sampat dat na ano dit ejeke dat juru kamera minanangkos siyaw nung nakajadi ako din nagambar dit simnakit yoga rolan yoga ko ngayon lebih kurang yolo no di 20 meter yang terakhir tiba-tiba pelajar tadi itu dia merasakan krem itu di gakodo krem adio ketangkus rolan ko kita ko man tadi sadu ko kita ko diturus daw sebab 100 meter negari bo ayo sadu ko piyo dangnya 80 meter sono oke po 20 meter yang terakhir, nah rualan dia gakod, dia ketangkus, oke, nga isok na penerimaan ko diri, kaya nakita ko nga, ayo tuminingkod, dia tidak berhenti, dalam kesakitan itu dia melihat, samok nalot Tambalot daw, pipiro po 20 meter po, sepatutnya kalau kijul mungkin kalau sakit sudah jul tidak sudah kau lari kan, terus kau berhenti kan, tapi pelajar saya ini dia tidak berhenti. Dia menggunakan posisi megalti dia. Iyo tipe di do. Jadi ilo napot wanan gak kedaw nga rualan. Ilo na jam krem. Memang anak abayang na pengkuroh kinarual dat serad krem. Nga minanangkus kasai. Minamakayod gak ked iso po. Min simbol. Simbol yung tiolo megalohudi. Gisom no korikot hilod. Garisan katahak daw di baton. Nah, dia tetap teruskan perlombaan itu walaupun dengan kesakitan karena dia tidak mau mengecewakan rekan-rekan dia yang sudah bersedia menunggu di hadapan. Dan guru-guru yang sedang menyokong masa itu sedang tengok sampai saya pun tidak sempat ambil gambar. Nah, jadi apa pelajaran daripada pelajar ini? Berkat kesungguhan di pelajar, okay, walaupun dia lo kon, kalau mati di nomor 1 lo, nakotohri nih lo, nggak nomor 3 boleh lo, nomor 3 lah daripada 4, nakotohri lah, okay. Berkat di kesungguhan di pelajar, menanahan yo, okay, bertahan yo sampai ke akhir, sampai dia boleh pas itu button, dia telah berjaya, rekan-rekannya yang lain berjaya menamatkan larian itu. Nah.
para jemaat yang dikasih Kristus kaditi. Hidup ini seperti sebuah trek larian. Ketika kita sudah siap mau menerima Yesus, menjadi murid Yesus, nabaptis tekodi, ibaratnya ya ti nepetinga pensuang no di trek larian, manangkus tekono. Oke? Nggak, persoalannya, adakah kita pada saat ini di zaman akhir ini megal tokolot pelajar di tino, meskipun orwalan, adakah korikot yati hila garis penamat Yesus na pengapengandad na hila megal dit pelajar da suai na mengandad di pelajar dat orwalan di tino. Yesus sudah menunggu kita di tapak di akhirnya, di garisan akhir. Tetapi adakah kita akan tetap bertahan sehingga kita sampai di penghujungnya? Nah, kita pada saat ini seperti yang dalam sekolah sahabat ini, yati nepetinga sebenarnya kosuang yati iso pertentangan do tagayo. Hila nepot sebenarnya inepo magisasap dahiti pemagunan dondonga Yesus iblis. Kuasa kebaikan menentang kuasa kejahatan. Yati nepetinga hiti yati seriba. Menjadi yati penonton, kadang-kadang terlibat yati dalam salom di kesusahan, salom di pertentangan besar. Dalam konteks pertentangan ini, kita panglima kita yaitu Yesus berlawan dengan Lucifer yaitu setan. Kita umat Tuhan saru toko man ujio, insaru toko kepurimon di kesan dosa, insaru toko mihad sebab rualan toko sekira haro tambalut dati ketengkiat, sekira haro keluarga dati ketengkiat. Banyak penyakit, banyak ancaman perang, penganiayaan dan banyak lagi perkara yang berlaku. Baru-baru ini saja, nah, kalau kita tengok, ini populer di berita yang si Anwar lawat di sana Turki, nuhot nakajadi dahilo. Gempa bumi yang begitu dahsyat yang berlaku di Turki dan sebanyak 20.000 orang maut. Gumuk napatai di hilir gempa bumi dan tidak kurang 80.000 lagi cedera. Gumuk kepen rawalan dahilo. Hilir gempa bumi lautan Hindi. Nah, nokorikot di lo tsunami. Lebih 230.000 penduduk di Indonesia, Thailand, Sri Lanka, termasuk negeri Malaysia dan India terkorban semasa tsunami ini berlaku. Dan juga saat ini masih berlanjutan peperangan Rusia Ukraina. Nah, setakat ini pernah kita songkonihab sementara bersedia kuti pelajaran lebih kurang 100.000 tentara napatay untuk titik peperangan Rusia Ukraina dan 30.000 orang awam sudah terkorban. Ini menandakan dunia kita ini sudah di mana? Dennis. Dunia kita sudah di penghujung. Kita sudah hampir mau menamatkan larian kita. Nah, adakah kita akan bertahan? Janji Tuhan yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini satu janji Tuhan yang dituliskan dalam Yosua 1 ayat 9, di mana walaupun begitu banyak penganiayaan, kesusahan, bencana, kesakitan oleh karena dosa yang kita hadapi pada saat ini, tetapi kita dikuatkan dengan ayat ini di mana Tuhan menyeru kita jangan kecut dan tawar hati, jangan kita menyerah. Seperti pelajar tadi, walaupun dalam kesakitan, ada kau penangkus, masih mau teruskan sehingga ke akhirnya. Karena kenapa kita harus bertahan? Matius 24 ayat 13 mengatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Karena orang yang
hanya akan bertahan ini sajalah. It asalamat semanu. Oke. Tuhan ingin supaya kita bertahan sampai akhir. Oke. Dan perkataan ini diucapkan Tuhan Yesus saat dia berbicara tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Perlu kita bertahan. Pengkuruh maganda harus dipersoalan. Pengkuruh ya kamayan dia bertahan. Nah, migal dia songulun da tantra. Oke. Bertahan bermaksud tetap tinggal di posisi bawah. Oh, hilo na siribat keposian dati. Posisi yang tidak selesai dan aman. Sebuah keadaan di asonong. Saat kita berada dalam keadaan demikian, barulah kita boleh dikatakan kita sedang bertahan. Kalau kita sedang bergembira, sedang haradohon handphone baru kadikijul. Haradoho kek tagayo sebab hari jadi, gembira atau kadi. Nah, itu bukan dikatakan keadaan yang susah. Itu bukan keadaan yang dinamakan kita sedang bertahan. Keadaan yang bertahan adalah ketika kita dalam titik lemah kita, orwalan hati, mihad hati, sumakit hati, ilo nolet kemayan bertahan. Bertahan bermaksud kita mau mengandalkan Tuhan sementara kita melalui hari-hari yang sedih, hari-hari yang mencabar itu. Nah, osarau kodit sarita dit pagulu po pinna sarita dilat tamak ko taki ko no kadaw om ya hain mo ti diguluhom karikot nga ilo jipun om hinong ko ya hain penlisok ka pinatudok do di hain penlisok ka dilit it ko guolon helo suni jadi kana pa daw tayo po laguol hilom ti hain liminisok digulu po di zaman jipun po jadi osaro ko niyo hit kinatol.goal nga sera mendosi ana di kapuriman detakatol bertahan yolo lumisok yolo mantadit tulun-tulun jipun diri menyerang. Nah soalan seterusnya nelano bertahan penting saat-saat kita lemah kita tetap bertahan khususnya dalam mempertahankan iman kita. Pengkurodi toko bertahan. Bagaimana kita harus bertahan di zaman-zaman akhir ini. Tips yang pertama, ya. Bagaimana harus kita bertahan? Kita harus mengenakan senjata ataupun perlengkapan senjata Allah. Nanti kemayan dia loh. Kemayan apa dia nggak? Adakah ini bermaksud? Bila kita mau melengkapkan diri kita dengan senjata Allah, maka Tuhan akan kirimkan itu laser, itu bakakuk. Itu apa lagi yang kamu selalu main PUBG itu M16 supaya kita boleh berperang. Adakah itu yang dimaksudkan dengan senjata Allah? Tidak. Oke. Senjata Allah yang dimaksudkan di sini adalah tidak lain daripada firman Tuhan dan tulisan-tulisan roh nubuat yang mengandungi janji, mengandungi kekuatan yang bertindak seperti pedang. Mika adalah pedang om perisai ilo nolot firman-firman de kinorengan tulisan-tulisan de Alkitab de pepekuat tadi. Oke? Zul, bukan itu yang kamu terjun dari main PUBG ada itu sniper kan hantar. Bukan itu yang akan dihantar oleh Tuhan, melainkan firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang mau menguatkan kita. Nuna terjadi seret ayati memakai perlengkapan. Sekira ayati membaca di lot Alkitab. Sekira ayati membaca di lot roh-roh nubuatan, tulisan-tulisan Ellen G. White. Nuna terjadi. Kita umpama seperti anggapan seperti tentara itu dia. Esok pelengkapan daw. Esok ilot perlindung daw. Esok ilot padang daw. Omayo berperang. Esok ngorong-ngorong tadi koi. Secara badan kosong, tidak ada perisai, tidak ada senjata, maka pergi berperang. Sudah tentu dia akan kalah. Itulah ilustrasi daripada seorang manusia, seorang jemaat yang tidak mau membaca, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau mengendahkan tulisan-tulisan roh nubuat. Ketika orang lain mengajaknya, mari kita bersatu dalam Tuhan, tidak mau, kita akan seperti tentara yang tidak ada senjata perlengkapan
bila kita tidak ada senjata perlengkapan, maka kita akan kalah sama ayah. Aku nanti kau tutup nih saya ngadi ngaran tadi di Eve. Siapa yang sudah nama adik si Eve tuh? Genit. Siapa itu? Gontit. Tengok saya lupa soalnya Bu. Torok betul. Gontit itu kan nama kau. Gontit. Itu nama kau kan. Gontit. Kalau kau pergi berperang, tidak kau punya pedang, kau menang kah? Tidak. Jadi mesti ada perang. Jadi mesti kau rajin membaca Alkitab, sebab itulah senjata kita mau melawan kuasa-kuasa daripada kejahatan, daripada si iblis. Yang kedua, bagaimana harus kita bertahan adalah kita bekerja sama dan kita bersatu. Pengkhotbah 4 mengatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, seperti ini tali, ipi gayat-gayat. Iso na pada tali nga mungkin cukup kuat. Tetapi kalau beberapa tali itu digabungkan, dia akan menjadi kuat. Perlu saling membantu, perlu saling bersatu. Sebagai jemaat kita harus bersatu. Kita harus saling membantu, kita harus mempedulikan satu dengan yang lain. Kita harus menjauhkan segala bentuk perselisihan, pergaduhan. Kita harus elakkan semuanya itu, supaya kita boleh menjemput Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk menyatukan kita agar kita tetap utuh dan teguh. Seperti ilet tasuhu di tidak kalim pantai di lot pagar dat tinulong di lot tamalut daw. Jadi begitu long di lot tasu supaya ke simbol letisa kanu makanan nila sampaping. Mungkin ya dicerita ada. Ataupun megal hilal bundu tahure. Itinat lebih kurang ya tinat anggota hilal bundu tahure. Enggak harus kesatuan dah hilal menetos ya ada membentuk kesatuan dah hilal supaya i tanggayo i tengokoro temongkiat. Jadi aktif dah hilal untuk dilat Pathfinder ilo nala cara manpo pendalana dah hilal supaya membentuk dila semangat kerjasama bersatu. Jadi itulah nasihat Tuhan. Perlunya persatuan. Seperti kayu. Kalau satu kayu senang kau kasih patah kan ngenit. Tapi kalau 5 kayu si duon kau beli kasih patah. Tidak. Jadi bab itu maksudnya harus kita bersatu. Kemudian yang ketiga, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tolu na tahakanku. Baino. Bagaimana harus kita bertahan? Kita harus esok no cara suai. Akan kok gumuli toko kumat kinaringan. Esok no cara suai. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 34 ayat 17. Tulisan Raja Salomo ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita apabila kita benar-benar mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang Maha Pengasih dan mendengar akan mau melepaskan kita daripada segala permasalahan kita pada saat ini. Jadi kadangkala orang mempersoalkan tentang hal ini. Nakasambayang ako no. Nga nakuruto kasay nakasaliwan man tadit kabaling kahangon deti. Nakasambayang ako na digulo. Nga nakuruto naksiden ako hindi. Kadang-kadang harap pemikiran datit jadi. Tetapi ingat, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat begitu misteri. Kadangkala kita melihat sesuatu yang buruk di hadapan kita, tetapi bagi Tuhan sesuatu yang buruk itu adalah satu rahasia untuk menguatkan kehidupan kita. Jadi perlu insar berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, karena doa itu hanya sejauh doa. Ada sebuah lagu kan Kijul, kan Dennis, ada sebuah lagu. Kita hanya sejauh doa. Makanya ketika kita selalu berdoa, maksudnya kita sangat dekat kepada Yesus. Tetapi kalau kita jarang-jarang berdoa, sogulus semembayang makan, Tuhan macam biasa. Begitu kan Jul kau sembayang? Jangan begitu Andy, jangan kau amin. Begitu kan kau? Itu abang selalu nampak kau begitu. Jadi kau tidak boleh begitu Andy.
Mesti berdoa dengan hati. Ketika mau berdoa, meminta Tuhan berkati makanan kita, harus kita berdoa. Jangan katakan, Tuhan, macam biasa yang kemarin doa saya itu juga. Nah, tidak boleh begitu. Oke? Tuhan mau mendengar orang yang benar-benar berseru. Maksud benar-benar berseru ini adalah apabila kita berkata daripada hati kita kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau dengarkan. Tegat kailat kinarhingandi itu perlu serius hati berdoa. Adakah Tuhan itu tidak mengetahui sehingga dia mau kita betul-betul mengatakan isi hati kita? Adakah Tuhan itu tidak mengetahui isi hati kita? Jawabannya, Tuhan itu tahu, tetapi dia mau kita menyampaikan isi hati kita itu kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang kita mau sampaikan. Tetapi apa yang Tuhan perlukan adalah penyerahan hati kita ketika kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebab itu dalam setiap doa tidak boleh kita berdoa dengan main-main, dengan tidak serius, karena seperti ayat ini katakan, perlu benar-benar kita berseru kepada Tuhan. Nah, percaya atau tidak, ini adalah slide terakhir saya. Nah, naik nanti. Dia bilang sikijol, anjol. Oke, di sebalik penderitaan kita, kita cukup bertuah karena kita memiliki seorang pendamping yang setia, yaitu Roh Kudus, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan umatnya. Dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, ini janji Tuhan kepada kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku itu di sana adalah Tuhan. Dia tidak akan pernah mau membiarkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika dalam menganalisis belajar Alkitab, ketika ketika ada satu kata itu diulang sekali-kali, diulang sekali lagi, sekali-kali. Dalam pembelajaran dulu saya ada ikut ini Amazing Fact EDTO. Ketika ini diulang, bermaksud ada satu penekanan yang begitu serius Tuhan coba sampaikan di sana. Sebab itu perkataan itu diulang. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah satu janji Tuhan yang betul-betul Tuhan ini tidak akan pernah mau meninggalkan kita. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya di sebalik pintu. Dia menunggu saya dan kita semua untuk mau membukakan pintu, untuk mau datang kepada Tuhan dengan pertobatan sejati kita. Jadi mari kita sebagai kesimpulan renungan kita pada sahabat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan satu azam baru, untuk kita mau meninggalkan kehidupan duniawi kita, untuk kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, untuk kita mau meletakkan Tuhan sebagai yang terutama. Mari kita tetap bertahan di saat-saat akhir ini. Memang kita tidak tahu bila Yesus akan datang. Memang kita tidak akan tahu masanya bila. Tetapi pelajaran yang menarik, sahabat yang lepas kita sudah tahu, dan sahabat ini kita belajar yang Injil yang kekal itu akan diberitakan ke seluruh dunia, sehingga itu barulah tiba kesudahannya. Jadi maksudnya Injil-Injil di surga, Injil-Injil di dunia pada saat ini, mungkin ada beberapa orang yang masih belum mendengar. Jadi itulah tugas kita sebagai umat pada zaman akhir ini. Di sebalik kita bertahan, mari kita terus giat dalam pelayanan kita. Tetap bertahan, jangan kalah. Jadi itu saja pelajaran pendek saya pada kali ini. Mari kita terus mau menjemput Tuhan dalam kehidupan kita. Amin dan terima kasih. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, sekali lagi Bapa kami ingin berseru kepada Engkau. Kami mau berterima kasih atas satu pelajaran yang indah kami telah terima tadi, tentang bagaimana harus kami bertahan dan kenapa harus kami bertahan sementara kami mau menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kuatkan kami ya Bapa, oleh karena kami sadar kami ini manusia lemah, penuh dengan kelemahan, dengan dosa,
tetapi kami memohon kiranya Engkau akan terus menghantar Roh Kudus sebagai pendamping kami yang akan terus berbisik dalam kehidupan kami agar kami tetap mau menerima Engkau dalam kehidupan kami. Sementara kami akan beredar dari Ka'bah ini Bapak, kami mohon kiranya Engkau menghantar terus malaikat-Mu untuk memimpin kami dan menjaga kami sepanjang hari ini supaya kami selamat tiba di kediaman kami, rumah kediaman kami masing-masing. Terima kasih Bapak atas semua ini. Kami menserahkan doa ini dalam tangan Yesus Juru Selamat penebus kami semua. Amin.